Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Ahmad Rizky Fauzi, pendamping Kesos SDMPKH Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan, yang dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas kembali tentang apa itu stunting, kemudian stimulasi apa yang akan dilakukan orang tua untuk mencegah anak mengalami yang namanya stunting. Yang pertama, saya akan mengulas kembali agar dapat diingat apa sih itu stunting bagi anak, kemudian seperti apa sih stunting itu ketika terjadi pada anak-anak kita. Stunting itu adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terlambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang anggapan masyarakat bahwa terlambatnya pertumbuhan anak itu dipengaruhi oleh gen atau keturunan dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Padahal faktanya di lapangan faktor gen itu memiliki sedikit atau pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seorang anak dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Kemudian stunting itu biasanya dimulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun sampai 6 tahun. Adapun gejala stunting yang bisa dikenali oleh masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, wajahnya tampak lebih muda dari usianya. Kemudian pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Sedangkan selanjutnya yaitu memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk dan pubertas yang lambat. Kemudian yang terakhir, yang banyak dikenali gejala-gejala di stunting adalah saat menginjak usia anak berumur 8 sampai 10 tahun, anak itu cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu penjelasan seperti apa stunting, kemudian gejala-gejala yang dapat dikenali oleh para masyarakat atau bapak dan ibu di rumah agar anak lebih dipahami apakah anak itu mengalami stunting atau tidak. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih stimulasi yang dilakukan orang tua ketika melihat anak berkembang dengan baik untuk mencegah stunting. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, itu stimulasi yang dapat dilakukan orang tua pada usia 2 sampai 6 tahun. Perlu bapak dan ibu dari orang tua seorang anak yang masih memiliki usia 2 sampai 6 tahun diketahui bahwasanya pada usia ini adalah masa-masa emas anak untuk betul-betul diperhatikan, utamanya dalam hal mencegah stunting. Tahapan perkembangan anak merupakan tahapan yang sangat penting karena pada tahap ini perkembangan mencapai kecepatan yang optimal. Dalam usia 2 tahun sampai 6 tahun, perkembangan anak yang berkaitan dengan motorik semakin terlihat. Pada usia ini juga anak sudah bisa melompat, bisa menendang bola ataupun ingin memegang sendiri buku ataupun sendok ketika makan. Selain itu,
dari sisi emosional, anak usia 2-6 tahun ini secara bertahap sudah mulai menunjukkan bahwa dirinya lebih mandiri, lebih ingin melakukan aktivitas sendiri tanpa harus minta bantuan orang tua. Itu pada masa usia 2-6 tahun. Ia sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri tanpa bantuan orang tua. Contohnya, dia ingin cuci tangan sendiri, kemudian dia ingin memegang alat-alat yang bisa dia gunakan sendiri, seperti bolpen untuk dia menulis, kemudian seperti sendok atau garpu seperti dia mau makan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang tuanya, karena sifat kemandiriannya pada usia 2-6 tahun ini. Kemudian dari perkembangan bahasa pun dia sudah mulai mengikuti orang-orang dewasa seperti ayah dan ibunya, seperti mengambil bola, kemudian atau melihat kursi, lompat ini dan itu. Apa sih yang dapat dilakukan orang tua ketika anak usia 2-6 tahun ini? Orang tua harus lebih jeli memberikan contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan anak, atau juga orang tua juga bisa menjadi peran teman dia bermain. Satu contoh yang bisa dilakukan orang tua untuk memberikan stimulasi pada anak usia 2-6 tahun, bermain peran lah istilahnya. Orang tua menjadi peran apa saja, dalam artian satu contohnya orang tua menjadi teman bermain dia, seakan-akan orang tua itu menjadi tempat bermain seusianya. Dalam contoh kecilnya, orang tua menjadi seorang penjual es krim. Kenapa ambil dari contoh itu? Karena es krim sangat disukai anak-anak. Jadi pada saat itu orang tua berperan sebagai penjual es krim, kemudian anak-anak itu akan menjadi pembelinya. Interaksi itu sangat diperlukan untuk menjadikan anak itu lebih tumbuh berkembang pada usia 2-6 tahun. Mungkin sedikit ulasan itu akan membantu para orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya pada usia 2-6 tahun. Sekali lagi, karena pada usia ini adalah usia masa keemasan anak. Selanjutnya kami akan memberikan contoh bagaimana sih cara bermain dengan anak pada usia 2-6 tahun. Berikut ini kami akan memberikan contoh untuk memberikan stimulasi pada anak agar terhindar dari yang namanya stunting. Ini adalah anak yang berusia 5 tahun. Siapa namanya sayang? Afka. Afka. Nama panjangnya siapa? Naufal Afkar Akila. Naufal Afkar Akila. Ini adalah Mas Afka, namanya Mas Afka. Naufal Afkar Akila katanya. Kelas berapa nak sekolahnya nak? Kelas A. Sekolah di mana? Di sekolah. Di sekolah nak ya. Sekolahnya apa namanya nak? TK Muslimat NU. Bagus. Ini apa nak namanya nak? Buku mobil balap. Buku mobil balap. Bagus. Yang ini apa namanya? Pulpen. Pulpen. Yang ini nak? Tas. Ini tas. Mas Afka tahu nggak? Ini buat apa kalau pulpen? Nulis. Buat nulis. Kalau buku buat apa nak? Buat membaca. Buat membaca dan Tuh. Tulis. Mas Afka bisa nulis sudah? Sudah bisa nulis Mas Afka? Bisa. Bisa. Ini coba tulis. Coba tulis huruf A. Huruf A. Bagus. F. Coba tulis huruf F. Pinter. Huruf K. K. Huruf A lagi. Bagus. Huruf R. Gimana? Gimana huruf R nah? Bacaannya apa ini? AF. Bacaannya Afkar. Bagus. Nah, ini Afkar tahu ini apa namanya nah ini? Tas buat apa tas nah?
buat nyimpen apa? Buku sama pulpen. bolpen. Bagus, pinter. Siapa yang ngasih tahu nak? Mama. Mama nak. Gitu ya. Nah, seperti itulah cara untuk memberikan stimulasi pada anak pada usia 2-6 tahun. Karena ini contohnya adalah anak yang sudah usia 5 tahun dan katanya kelas A dan namanya Mas Afka. Seperti itu yang dapat dilakukan oleh seorang orang tua pada anak di usia 2-6 tahun. Salah satu contohnya seperti itu. Terima kasih kami sampaikan, semoga materi ini bermanfaat untuk semua masyarakat, utamanya untuk keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.